Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, situasinya ngeri banget ya. Mereka, para sopir dan kendaraan-kendaraan angkutan barang, kabarnya itu tolak kibarkan bendera merah putih ya. Mereka merasa dikibulin oleh rejim merah putih. Ya, tulisan-tulisan di bak-bak truk atau di TikTok itu, maaf Jenderal, tahun ini kami tidak mau mengibarkan bendera merah putih karena sila kelima dari Pancasila Belgedes ya tidak dijalankan dengan baik. Macam-macam komentar-komentarnya, dan mereka merasa sangat kecewa dengan rejim Prabowo ini ya. Saya juga mengunggah, pemirsa, satu pernyataan Prabowo yang ada di TikTok, diposting oleh Uul Hidayat 139 ya, satu hari yang lalu ya. Kemudian yang Prabowo itu minta kepada rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih di mana-mana, di rumah, di sekolah, di jalan-jalan, pokoknya di mana-mana lah, ya kan? Tetapi ini komentarnya, pemirsa, komentarnya terhadap TikToknya yang mengutip pernyataan Prabowo itu, karena ini memang menjelang 17 Agustus, biasanya orang sudah rame-rame mengibarkan bendera merah putih gitu kan, tetapi saat ini malah orang itu ogah-ogahan, kabarnya malah menganggap rakyat tidak merdeka lagi, dijajah oleh rejim ini, ditipu habis oleh rejim ini. Coba ya, ini kata Istiqomah nih, rakyat Indonesia kecewa dengan janjimu Jenderal, maksudnya itu Jenderal Prabowo ya. Mana janjimu mau sejahterakan rakyatmu ya. Prabowo itu kan banyak banget janjinya ya. Sekolah gratis, kesehatan gratis, transport gratis, ini gratis, itu subsidi, ini macam-macam. Tetapi jatuhnya sekarang semuanya dipajakin. Dan tempo hari itu ada demonstrasi ya, truk-truk persoalan timbangan, mungkin ada benarnya juga gitu kan. Aturan tentang batas tonasenya itu, tetapi itu dilawan oleh truk di berbagai daerah sampai jalanan itu macet ya. Ada Dedi Aprela, maaf Pak Prabowo, negara Indonesia tidak ada naik bendera merah putih Indonesia, makin susah, mau ngisi minyak aja harus pakai barcode, itu sudah permainan ya. Stop kibarkan bendera karena kita rakyat tertindas. Macam-macam ini ya. Dan ini banyak sekali komentar-komentarnya yang semuanya nyinyir ya. Seperti di Jawasden Manik, Kalimantan Timur, daerah Balikpapan, antrian BBM solar mengular. Ya, BBM solar ini kan BBM untuk truk-truk itu kan. Lebih lama antrian sampai semalaman, tidak ada tanggapan Pemkot. Hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Gak bisa belikan bendera dulu. Jadi rakyat tidak mampu untuk beli bendera, ya kan? Berikan bendera dulu atau dibelikan bendera dulu baru dikibarkan. Ya, negara belum merdeka, Pak. Jadi komentarnya banyak banget. Ini sangat mengkhawatirkan kalau publik secara luas memang tidak percaya lagi pada pemerintahan Prabowo. Apalagi Prabowo nyinyir melulu, ya kan? Setianya kepada Jokowi gak karu-karuan, tapi tidak ada pedulinya kepada rakyat. Semuanya ngibul gitu loh. Jadi apa yang kemudian terjadi? Ya terjadilah kalau sampai nanti ya pada 17 Agustus itu gak ada orang mau ngibarkan bendera, itu artinya rejim ini tidak ada legitimasinya lagi. Walaupun tempo hari dipilih oleh rakyat katanya 58%, tapi itu kan ulah KPU setelah dimatikan listriknya kan. Dan tipu-tipunya kan tinggi. Memang tidak banyak sebetulnya aslinya yang memilih Prabowo itu. Netizen juga sudah banyak komentarnya itu. Kalau Prabowo itu tidak didukung oleh termul itu, oleh sembako dan lain sebagainya, siapa yang milih Prabowo? Sampai begitu, pemirsa. Ya. Dan inilah mungkin sebagian dari dosa termul itu, ketika memilih orang yang keliru, yang didapat hanya janji, yang kenyataannya adalah kesengsaraan. Janji 19 juta
Ya, tahun ini tidak ada proses penerimaan pegawai negeri baru. Ya, nggak ada. Ya, yang ada hanya PPPK, itu aja katanya kan. Dan itu orang yang sudah mengabdi sekian lama di tempat tersebut. Jadi orang-orang yang fresh graduate dan lain sebagainya, di mana kabarnya 1 juta sarjana, sudah sarjana nganggur coba. Sekarang tidak punya peluang tahun ini untuk menjadi pegawai. Ya, sementara Prabowo kayaknya nggak ada nyalinya sama sekali ketika nego dengan Donald Trump. Berita banyak, siapa yang percaya pada pemerintahan kayak begini kan? Ya, bangga karena tarif diturunkan dari 32 menjadi 19%. Tapi barangnya Amerika 0%. Itu artinya kalau ibaratnya sepak bola itu 19-0, ya, kosong, nggak berdaya. Apalagi disuruh beli Boeing 50 unit pesawat. Dan Boeing adalah jenis pesawat yang banyak bermasalah. Terakhir ini, hari kemarin, di Denver, pemirsa. Apalagi yang banyak yang jatuh dan lain sebagainya itu. Ya kan? Nah, yang ngeri lagi adalah menjual data rakyat Indonesia ke Amerika. Ini kan rejim yang kurang ajar banget gitu loh. Mau berkilah pakai apa itu sebetulnya nggak bisa diterima. Nggak tahu nanti ini. Kalau sampai 17 Agustus orang nggak mau ngibarkan bendera merah putih, memang Prabowo mau apa? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.